Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marzuki dari Program Studi Fisika, Universitas 11 Maret. Saya bekerja dalam bidang material dan instrumentasi optik. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil riset saya yang berfokus pada sintesis material kaca sebagai penyerap radiasi gamma. Penelitian ini didanai oleh Kemenristek Dikti pada tahun 2023 sampai 2024 dengan judul Kajian Sifat Optik, Termal, Struktural, dan Serapan Radiasi Sinar Gamma Kaca dengan pengkayaan Bi2O3. Dan ini adalah tim mahasiswa yang membantu saya dalam riset ini. Baik. Apa itu radiasi sinar gamma dan mengapa kita membutuhkan jenis kaca yang mampu menyerap radiasi ini? Kita memiliki banyak kaca. Apakah semua kaca dapat difungsikan sebagai penyerap radiasi sinar gamma? Kaca yang kita lihat sehari-hari adalah kaca transparan. Artinya, dia ditembus oleh cahaya. Maksudnya adalah cahaya tampak. Apakah sinar gamma juga akan menembusnya? Mari kita kenali dulu apa itu sinar gamma. Sinar gamma merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik, berbeda dengan cahaya tampak. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki energi foton paling besar dan memiliki daya tembus paling besar. Perhatikan gambar ini, bila sinar gamma ini berinteraksi dengan atom, ia dapat menendang elektron dari atom. Ini yang namanya ionisasi. Dan radiasi sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki daya pengion paling besar. Mengapa radiasi pengion ini berbahaya? Perhatikan gambar ini. Bila sinar gamma ini berinteraksi dengan sel hidup, maka ia bisa membunuh sel itu, atau merusak, atau mengubah sel itu. Yang berikutnya, sel menjadi kanker. Walaupun berbahaya, di era modern ini, radiasi sinar gamma digunakan di banyak sekali aplikasi. Misalnya, sinar gamma digunakan di banyak aplikasi medis, industri, dan juga pertanian atau pangan. Lalu bagaimana dengan para pekerjanya? Mereka harus dilindungi. Ada beberapa cara untuk mengurangi pekerja dari bahaya radiasi gamma. Intinya adalah mengurangi dosis radiasi, yaitu dengan tidak terlalu lama berhubungan dengan radiasi gamma, menjauh dari sumber radiasi atau mengurangi waktu paparannya. Kalau tidak bisa untuk keduanya, maka langkah terbaiknya adalah diberikannya dinding penyerap radiasi, gamma shielding radiation. Dinding untuk proteksi radiasi gamma secara tradisional dibuat plat timbal, PB, atau bahan padatan yang dicampur, PB. Masalah dengan dinding seperti ini adalah dia tidak transparan. Pekerja tidak bisa melihat langsung objek kerjanya. Tujuan dari penelitian ini adalah mendesain material untuk gamma radiation shielding yang transparan. Material yang kita pilih adalah jenis kaca. Tentu saja ini bukan kaca biasa yang kita gunakan untuk jendela atau gelas air minum. Kaca yang digunakan selama ini adalah kaca dengan kandungan bahan PB yang tinggi. Riset ini diarahkan untuk mengurangi kandungan plumbum, dan sebagai gantinya adalah belerang I. Jadi kandungan PbO akan dikurangi oleh kehadiran Bi2O3. Masalahnya adalah Bi2O3 bukanlah glass former. Dia tidak bisa membentuk kaca dengan sendirinya. Bukannya kaca yang terbentuk, namun adalah kristal. Dalam penelitian ini, kaca dibuat dengan bahan dasar Bi2O3, PbO, B2O3, ZnO, TiO2, dan P2O5. Kaca yang dianggap berhasil adalah kaca yang tanpa mengandung kristal, transparan, dan kandungan total Bi2O3 plus PbO yang tinggi. Kami berupaya agar kandungan PbO adalah minimum. Berikut adalah beberapa kaca yang telah kami buat. Hanya beberapa yang akan dibahas dalam video ini. Fabrikasi kaca dilakukan dengan cara melt quenching.
Fabrikasi dimulai dengan preparasi, dengan penimbangan bahan, kemudian bahan dihaluskan, setelah itu bahan dimasukkan dan dipanaskan dengan furnace. Lalu bahan dicetak, kemudian setelah sampel kaca jadi, permukaannya dihaluskan. Selanjutnya, dilakukan karakterisasi kaca. Dimulai dari uji struktur kaca dengan XRD. Terlihat bahwa grafik XRD tidak menunjukkan adanya puncak-puncak yang tajam yang menunjukkan bahwa material yang terbentuk adalah amorf, kaca. Karakterisasi selanjutnya adalah uji termal kaca yang memperlihatkan nilai suhu transisi kaca, TGQ, sekitar 300 sampai 305 derajat Celcius. Hasil uji berikutnya adalah uji rapat massa atau densitas. Terlihat bahwa densitas naik ketika B2O3 naik. Hasil ini bagus karena densitas tinggi akan menunjukkan rapat elektron yang tinggi, yang berarti peluang terjadinya interaksi antara sinar gamma dengan elektron semakin tinggi. Dengan kata lain, proses penyerapan sangat mungkin terjadi. Sementara nilai indeks bias kaca di antara 1,73 hingga 1,94. Kemudian, nilai transmitansi kaca pada penelitian tercatat sebesar 35% hingga 61%. Untuk pengujian FTR dan Raman telah berhasil mengkonfirmasinya adanya ikatan BO, BOB, PBO, dan BIO di dalam kaca BI memiliki nomor atom Z yang lebih tinggi dari PB. Dengan makin tingginya atom pengganti PB, maka peluang terjadinya interaksi makin tinggi. Benar nilai Linear Attenuation Coefficient, LAC, dari kaca naik ketika konsentrasi BI dalam kaca naik. Artinya semakin banyak jumlah foton gamma yang diserap per satuan tebal. Dan benar nilai half value layer dari kaca yang terbentuk ketika kandungan BI naik adalah turun. Perlu kita ketahui bahwasanya HVL nilai ketebalan agar intensitas cahaya berkurang menjadi 50%. Semakin kecil nilai HVL akan semakin baik. Demikian presentasi saya. Bila Anda tertarik untuk bekerja sama dengan kami, silakan hubungi kami di kontak berikut.